Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa. Saat ini kita ketemu lagi. Yuk kakak mau ajak kalian buat mempersiapkan hati, mempersiapkan sikap. Kita mau beribadah. Mari berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Berikan hatimu untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau panggil Engkau Tuhan Yesus. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk panggil Tuhan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun, setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi bilang, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun, setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua. Sekali lagi bilang, memimpin, menuntun, setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk kakak mau ajak adik-adik buat belajar menyembah Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Belajar bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, terima kasih Tuhan. Jadi saya minta dengan kasih, Tante Solan berdoa untuk membuka ibadah kita. Ayo anak-anak semuanya, tangannya dilipat, matanya ditutup, tidak ada yang bermain-main. Kita belajar menghormati Tuhan. Turuti tante berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena pagi hari ini karena pagi hari ini kami boleh kami datang boleh datang untuk untuk memuji memuji Tuhan, Tuhan, menyembah menyembah Tuhan. Tuhan. Tuhan, kami mau memberikan Berikan pujian pujian yang terbaik yang terbaik untuk Tuhan, untuk Tuhan, sehingga sehingga Tuhan Tuhan disenangkan disenangkan dengan pujian kami. pujian kami. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Tuhan Tuhan pimpin pimpin ibadah kami ibadah pagi kami hari ini. pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Yesus kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. 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 Amin. Amin. Ya. Shalom adik-adik. Halo. Yuk kakak mau undang buat adik-adik yang di rumah yang masih duduk, kakak undang buat bangkit berdiri. Ayo berdiri, berdiri. Kita mau gerak-gerakin badan kita biar gak sakit, oke? Yuk, di sini senang, di sana senang. Lompat ya. Di sini senang, di sana muter. Di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sini senang. Di mana-mana hatiku pinggul digoyang, pinggul digoyang, goyang kaki dihentak, hentak tangan melambai-lambai puji Tuhan. Pinggul digoyang, goyang kaki dihentak, hentak tangan melambai-lambai. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang muter. Hatiku senang, di sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana pinggul, pinggul digoyang, goyang kaki dihentak, hentak tangan melambai-lambai puji Tuhan. Digoyang, goyang kaki dihentak, tangan melambai, pinggul lagi pinggul. Pinggul digoyang, goyang kaki dihentak, hentak tangan melambai-lambai, pinggul pinggul. Pinggul digoyang, goyang kaki dihentak, hentak tangan melambai. Sekali lagi pinggul digoyang. Pinggul digoyang, goyang kaki dihentak, hentak tangan melambai-lambai puji Tuhan. Yeay, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Yuk, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Saya. Yuk, aku senang jadi anak Tuhan. Yuk. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Gak boleh nakal, gak boleh
adik-adik. Yuk, saatnya kita mau melihat persembahan pujian dari guru-guru sekolah minggu. Yeay. Yuk, saatnya kita mau memberikan persembahan. Nanti JJ Endang berdoa untuk persembahan. Ayo kita siapkan uang kita. Kita mau kasih persembahan buat Tuhan ya. Ayo kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih-Mu buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kamu memberikan dengan sukacita Tuhan. Kau berkati orang tua mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita pujikan Yesus pokok. Tinggal di dalamnya.
mendengarkan firman Tuhan? Siap. Yuk, kita siapkan hati kita biar kita bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa menangkap firman Tuhan. Yuk. Mari Tuhan berfirman-Lah. Kami telah siap. Hati kami telah siap, Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang dengaran. Yuk mari Tuhan berfirman. Mari Tuhan berfirman-Lah. Bilang hati kami telah siap Tuhan. Hati kami telah siap, Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengaran. Yuk dengan segenap hati katakan, mari Tuhan berfirman. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami siap, Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar. Sekali lagi katakan, mari Tuhan berfirman-Lah. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Pagi ini Tuhan. Kami bisa beribadah online Tuhan. Kami bisa beribadah online Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau urapi kami semua. Biarlah Tuhan Engkau urapi kami semua. Biar kami bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Ya. Shalom anak-anak. Apa kabar kalian? Semuanya pasti sudah sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Amin, puji Tuhan. Anak-anak, pagi ini Tante mau ngetes kalian. Coba. Tepuk tangan Yesus.
Yesus. Yesus, yes. Pasti ada yang masih tiduran ini. Ayo bangun. Kita berdiri semuanya. Kita berdiri semuanya. Kita teriakan ya. Tepuk tangan Yesus. Yesus, yes. Anak Betel Indonesia. Kami di sini ya. Asik. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Anak-anak silakan duduk. Anak-anak, saat ini mungkin kalian masih belum boleh sekolah ya. Terus belum boleh ibadah. Ya, tapi yang dewasa sudah boleh karena pakai protokol kesehatan. Nah, kalau di luar kota mungkin belum boleh anak-anak. Tapi puji Tuhan di sini kita boleh ya, masih bisa beribadah. Anak-anak, saat kalian nggak bisa sekolah, saat kalian nggak bisa ibadah, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Kenapa sih kok seperti ini? Nggak boleh ketemu, nggak boleh bareng-bareng, terus nggak boleh sekolah. Kan aku nggak bisa ketemu teman-teman. Ya, kalian mesti mikir, karena adanya pandemi ini. Pandemi apa sih anak-anak? Pandemi itu ya wabah yang melanda seluruh dunia. Secara global, seluruh area ya, dari Indonesia sampai luar negeri, semuanya kena anak-anak. Ya. Pandemi, nah pandeminya itu apa? Virus corona. Nah, virus corona ini penyakitnya apa? COVID-19 yang biasa namanya COVID-19. Nah, anak-anak, ini semua adalah kehendak Tuhan. Itu ditentukan oleh Tuhan. Kita tidak bisa menyalahkan si A seperti ini, si A, si B seperti ini. Ya, mereka membuat dan lain sebagainya sehingga ada wabah seperti ini. Anak-anak ya, dari orang percaya, dari orang tidak percaya, semuanya kena. Tidak terkecuali. Ini semua penentuan Tuhan karena akhir zaman anak-anak ya. Penentuan Tuhan itu juga berlaku di dalam Alkitab yang kita sering baca. Firman Tuhan di situ ya banyak berkata, banyak ada tokoh-tokoh Alkitab, semuanya juga nabi-nabi, mereka hidup sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Penentuan Tuhan. Anak-anak, di situ dikatakan atas penentuan Tuhan. Nah, dari Abraham, Musa, Yunus, siapa lagi ya? Amos, Esra dan lain sebagainya. Semuanya atas penentuan Tuhan. Penentuan Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan, rencana Tuhan, semuanya diatur oleh Tuhan dan dikuasai oleh Tuhan. Ya, Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Nah, anak-anak, ya. Penentuan Tuhan ini, kalau kita tidak disikapi dengan baik, kita bakalan, apa anak-anak? Tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, makanya kita harus tetap ada di dalam, setiap saat ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, sebentar, Tante mau tanya. Kalian kalau jalan-jalan ke laut, ya, pernah nggak kalian ke laut? Pernah ya? Pernah, ya pernah. Pernah. Nah di situ kita ngapain ayo? Ada yang jalan-jalan mungkin, ada yang lari-lari, ada yang mungkin cari apa itu pelencing, cari kerang. Ya, kalau Tante Lina dulu nyarinya itu pelencing yang kecil-kecil kayak apa itu yuyu, dikejar ya nanti dipegang. Nah anak-anak di situ ya kita bermain bisa, tapi saat ini berenang pun tidak bisa anak-anak. Ya berenang di laut, di kolam renang kita belum boleh karena adanya COVID ini. Nah anak-anak, Tante pengen kalian ya nanti tugasnya ini yang pertama. Tugas pertama kalian punya video ya sederhana saja. Gerakan tangan kalian seperti kalian berenang ya. Jangan kayak batu, kayak Kak Amel
Kayak Tante Lina ya. Nah, dua gerakan. Bisa kupu-kupu, bisa gaya bebas, terserah. Jangan gaya batu ya. Gaya batu cuma diem aja. Anak-anak. Nah, anak-anak, itu tugas pertama. Nah, di saat kita berenang di laut, kita akan ketemu apa aja, yo. Anak-anak, mungkin ada kerang, ada pasir. Nah, kalau penyelam itu bisa anak-anak. Penyelam itu ya bisa lihat ikan-ikan yang indah. Nah, di situ pasti kita ketemu dengan ikan-ikan seperti ini katanya. Kak Amel, ini ikan apa sih Kak Amel? Ikan hias. Nemo. Nemo ini satunya. Nah, ini satunya. Hiu. Paus. Paus. Ikan paus ya anak-anak. Ini ikan paus. Ini ikan hias. Ya, tahu ya anak-anak ya, ikan hias ya. Enggak tahu Nemo itu namanya enggak ngerti Tante. Ikan badut. Ikan badut. Nah, anak-anak ya. Kita akan ketemu dengan ikan-ikan seperti ini. Tapi kalau ikan paus kayaknya jarang ya. Penyelam itu mungkin di laut-laut yang indah-indah kita lihatnya yang kecil-kecil, ikan-ikan yang kecil-kecil. Nah, anak-anak, atas penentuan Tuhan juga ya, ada seorang nabi yang ada di dalam perut ikan. Siapa dia, anak-anak? Dia adalah Yunus. Yunus ada di dalam perut ikan karena atas penentuan Tuhan. Atas kehendak Tuhan. Kita tidak belajar karena Yunus tidak taat, tapi kita mau belajar apa yang ada di dalam hidup Yunus. Anak-anak, dia ada di dalam perut ikan selama berapa hari? 3 hari, 3 malam. Nah, di dalam perut ikan itu ya, untungnya ini anak-anak ya, Tuhan tidak mengatakan, di firman Tuhan tidak mengatakan, atas penentuan Tuhan, Yunus dimakan sama ikan. Ya, tapi ditelan, dimasukkan ke dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Di situ Yunus ketemu dengan air, lendir ikan, mungkin lumut-lumut di situ. Di Alkitab dikatakan dia berselimut, kepalanya itu sampai lumutan ya anak-anak, ada lumutnya. Di situ dikatakan seperti itu. Nah, Yunus ini selama 3 hari 3 malam, apa yang dia lakukan anak-anak? Di dalam perut ikan. Apakah dia minum? Mungkin tidak. Apakah dia makan? Makanan apa? Ya, sisa-sisa dari ikan, makanan ikannya. Waduh, jijik ya anak-anak. Nah, anak-anak, yang kalian lakukan ya, kalian coba berpikir, bayangkan saat kalian di dalam rumah, di dalam ruangan gelap, tidak ada siapapun, kalian ditinggal sama mama papa dan semuanya, kalian di situ akan berteriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Mungkin ya, tidak ada yang mendengarkan. Terus mungkin gedor-gedor pintu, tolong mama, papa. Enggak ada yang mendengarkan, karena sepi. Dan di situ mungkin kalian akan dicolek-colek, hei, ya, karena gelap anak-anak. Tapi tidak, jangan takut ya karena ada Tuhan. Nah anak-anak, Yunus ini berdiam diri ya, maksudnya ada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada Tuhan. Dia tidak berteriak, tolong Tuhan, tolong aku, keluarin aku, kenapa aku di sini? Kenapa terjadi seperti ini? Dia tidak menyerah, dia tidak pasrah, dia tidak berontak, tapi dia berdoa dan bersyukur di situ. Doa ucapan syukur Yunus, perikopnya seperti itu anak-anak. Kita buka di dalam Yunus 1 ayat 17. Kak Vitor coba, oh iya betul. Yunus 1 ayat 17. Tante Lina bacakan ya.
Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan, bukan yang makan, bukan yang dikunyah ya, tapi yang menelan siapa? Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Betapa menjijikannya anak-anak di dalam perut ikan. Ada bau amis, ya, ada yang mungkin tidak enak dan lain sebagainya di situ. Sudah klopot, kotor dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, ya, Yunus ini di situ dia berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Ayat selanjutnya, pasal 2, Kak Vitor, tolong. Pasal 2 ayat 1 dan 2. Ya, kalian buka Alkitab kalian, Yunus 2 ayat 1 dan 2. Bisa enggak ya perikopnya dilihatkan? Oh, enggak bisa. Ya, di situ ada anak-anak perikopnya, doa ucapan syukur Yunus. Ada sesuatu yang terjadi, dia malah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Atas penentuan Tuhan, dia masuk ke dalam perut ikan. Dan apa yang dia lakukan? Dia mengucap syukur anak-anak. Berdoa dengan ucapan syukur. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Dalam masalah seperti ini anak-anak, semuanya melanda dunia. Tak terkecuali orang kecil, orang besar, orang kaya, orang miskin, dan lain sebagainya kena pandemi ini. Nah, apa yang kita lakukan? Kita harus berdoa dan bersyukur, berjaga-jaga, waspada ya dengan kesehatan kita. Oh ya, Tante pengen kalian jangan telat makan, minum air putih yang banyak, jangan begadang ya. Kalian kalau di rumah mesti main game sampai malam. Tidak sekolah sih ya. Nah, anak-anak coba jaga kesehatan kalian. Kalau itu cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, Yunus ini berdoa kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Dia melakukan hal itu anak-anak. Ya, dan dia bersyukur. Ayat 2-nya, katanya dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Ya, dia berseru kepada Tuhan dan menjawab Yunus. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Anak-anak, ya ini Tante pakainya ikan paus. Itu ikan yang besar, nggak tahu ikan apa. Di dalam perut ikan dia berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhannya. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan yang hidup anak-anak. Tuhan yang bisa diajak ngomong-ngomong. Tuhan penyelamat kita. Yang menolong kita. Kalian harus tenang dan harus banyak berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Kalian mungkin nggak mengalami hal-hal, aduh ekonomiku seperti ini, tapi yang kalian pikirkan, kok aku nggak ketemu ya sama teman-temanku, itu mungkin ya. Tapi anak-anak, kita ada di dalam seperti ini, kita harus banyak berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Karena semuanya atas penentuan Tuhan. Nah, anak-anak, ya kita belajar dari Yunus. Bagaimana Yunus di dalam kesusahannya, di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, dia melakukan hal itu. Berseru, bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Ayat yang pasal 2, ayat berapa ya? Terakhir 9. Ya, ini. Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku, ya Yunus, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, artinya apa anak-anak? Aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa sih korban kita? Yaitu puji-pujian, hidup yang baik di hadapan Tuhan, hidup yang menyenangkan Tuhan. Itu korban kita kepada Tuhan. Ya, dia mengatakan,
aku akan mempersembahkan korban kepadamu Tuhan. Ya, pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan yang kunasarkan akan kubayar. Dia berjanji kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan adalah keselamatan hidupnya. Dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan sebelumnya. Ya, karena dia melenceng dari Tuhan, tidak taat ya, dan dia ingin membayar itu semua untuk Tuhan. Karena Tuhan adalah keselamatan buat dia. Anak-anak, kita belajar pagi ini agar kita selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita berdoa dan bersyukur. Kalian berdoa buat mama papa kalian, ya. Mungkin mama papa kalian lagi kesusahan, ya. Karena mungkin ekonominya lagi enggak baik saat ini anak-anak, ya. Jadi kalian harus banyak berdoa, bersyukur kepada Tuhan, berdoa, doain mama papa kalian, ya. Jangan lupa anak-anak, doain mereka. Mereka lagi mengalami hal yang tidak baik, ya. Tapi kita bersyukur, punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang dahsyat. Dia yang menolong kalian dan menolong kita semuanya. Tante Om di sini, ya semuanya. Karena Tuhan adalah Tuhan kita yang hidup, ya. Anak-anak, untuk ayat hafalannya tadi Yunus 2 ayat 9. Yunus 2 ayat 9. Itu tugas yang kedua. Dan tugas yang ketiga, kalian belajar gambar ikan. Terserah, ikan apa? Mau ikan yang cupang, ya, yang klewer-klewer ada. Buntutnya banyak, bagus. Nah, terserah kalian. Nanti diwarna, nanti yang itu di-share di grup anak-anak Betel Indonesia. Ya, yang punya Bethlehem sama Tante Solan, yang di itu ada grup satu, yang live streaming ya di situ anak-anak. Nah anak-anak itu tugas kalian ada 3 ayat hafalan, gambar ikan dan gerakan berenang. Itu yang harus kalian lakukan. Kalau enggak apa-apa, ya. Tante nanti yang nyatet Kak Amel nanti dikasih hadiah biasa, ya. Kalau enggak apa-apa, kalau kalian lagi sibuk untuk belajar dan lain sebagainya, enggak apa-apa. Tapi kalau ayat hafalan harus, ya, karena ini buat kalian besok bila kalian sudah gede, ya, sudah tahu, ya. Jangan lupa anak-anak tetap berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Iskak. Ya anak-anak, kalian sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kamu ingat apa yang penting yang kamu dengarkan dari cerita firman Tuhan tentang Yunus. Selanjutnya adalah doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Kristanto. Dipersilahkan. Oke, adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat sini, mari kita satukan hati untuk kita berdoa pada Tuhan. Bapak Surgawi, kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami ucap syukur kami boleh mengikuti ibadah walaupun melalui live streaming Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjamah semua anak-anak yang telah mendengarkan, yang telah mendengarkan dengan sebaiknya ya Bapa. Kiranya Tuhan agar firman ini boleh menjadikan rema yang luar biasa untuk anak-anak Tuhan dan melakukannya ya Bapa. Kau berkati Andalina sebagai menyampaikan cerita firman Tuhan. Kira Kau akan pakai dimanapun Andalina berada. Mereka menjadikan berkat yang luar biasa pula Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan
kembali ke tempat masing-masing yang ada di tempat gereja ini. Kami percaya Tuhan akan memimpin kami, Kau memberikan pengurapan Roh Kudus-Mu, dan kami juga berdoa melalui live streaming ini Tuhan. Kami rindu selalu Tuhan agar boleh pandemi Corona ini Tuhan segera berakhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Kami percaya kami akan kembali tidak melalui live streaming lagi, tapi ibadah langsung di gereja ini Tuhan. Kami percaya, kami yakin dengan iman kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami juga sebagai sekolah minggu ini juga akan memberkati negara Indonesia ini Tuhan. Berkati negara Indonesia ini Tuhan, dan kembalikan selalu ekonomi ya Bapak. Terima kasih Bapak agar kami boleh juga sekolah kembali ya Bapak. Kami juga merindukan itu ya Bapak. Kami merindukan sebagai anak-anak atau siswa, kami akan mulai belajar bersama kembali ya Bapak. Dan dipulihkan Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak, kami mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Haleluya. Dan kami tutup live streaming ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selalu.